Bagaimana jika saya katakan ada salah satu teknik yang luar biasa hebat, bagaimana cara membuat pengaruh, cara memanipulasi pikiran orang lain tanpa disadari. Dan ini bersama-sama Mas Nur sebagai seorang guru hipnotis, sebagai seorang praktisi hipnotis, saya akan memberikan ulasan supaya teman-teman yang menonton video ini Anda paham bahwa dengan teknik hipnotis yang sangat luar biasa hebat, sangat luar biasa dahsyat ini, teman-teman pun bisa menguasainya, sehingga nanti teman-teman bisa mempengaruhi orang lain dengan sangat mudah tanpa mereka sadari. Maka silakan teman-teman semua videonya dari awal sampai akhir nanti. Tapi sebelum saya melanjutkan videonya, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah mendaftar di kelas privat online, kelas privat My Hipnotis, ataupun buat teman-teman yang juga sudah membeli ebook saya, ebook kitab My Hipnotis. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya akan membagikan beberapa tips sederhana buat Anda yang ingin mendalami ilmu hipnotis. Yang pertama, tipsnya adalah Anda tentukan niat yang paling kuat di dalam diri Anda untuk mendalami kemampuan ilmu ini. Semakin kuat, semakin dalam niat Anda, maka memudahkan Anda di dalam proses belajar. Tips yang kedua adalah cari guru yang tepat untuk mengajarkan ilmu ini kepada Anda. Dan yang ketiga adalah ikuti arahan guru Anda, tidak lebih dan tidak kurang. Itu tipsnya. Baik, kita mulai satu persatu. Saya akan membedah bagaimana cara menggunakan hipnotis ini untuk mempengaruhi, memanipulasi pikiran orang lain tanpa mereka sadari. Dasar-dasar hipnotis. Yang pertama adalah Anda harus memahami bahwa seseorang dikatakan masuk kondisi terhipnotis adalah mereka masuk kondisi trance. Apa itu kondisi trance? Di mana pikiran sadar Anda atau orang yang Anda hipnosis ini mereka turun, ya, pikiran sadarnya turun dan pikiran bawah sadarnya lebih dominan sehingga mudah diakses. Saat pikiran bawah sadar ini lebih dominan dan mudah diakses, maka otomatis sugesti yang diberikan ini menjadi jauh lebih kuat, lebih powerful diterima. Maka tak heran ketika orang dalam kondisi terhipnotis ini mereka menuruti kata-kata dari sang penghipnotis. Selanjutnya, Anda bisa menggunakan beberapa teknik untuk memulai memasukkan proses sugestinya. Yang pertama, Anda bisa menggunakan teknik visualisasi, ya, dengan mengajak subjek Anda untuk membayangkan, ya. Kemudian ada juga Anda bisa menggunakan teknik relaksasi progresif, ya. Anda mengajak subjek Anda ini perlahan-lahan turun dari tingkat kesadaran yang tinggi sehingga perlahan-lahan turun menuju ke pikiran alam bawah sadar. Kemudian Anda juga bisa mengajak subjek Anda untuk fokus dan rileks yang sangat tinggi. Dengan kondisi tersebut, induksi yang Anda berikan ini akan mempermudah mengakses alam bawah sadar orang yang Anda hipnosis. Selanjutnya kita bahas yang kedua adalah teknik hipnosis melalui sugesti atau pemberian sugesti. Ada beberapa hal yang bisa digunakan ketika Anda mulai melakukan proses sugestinya. Yang pertama, Anda bisa menggunakan teknik sugesti langsung. Anda bisa sering melihat bagaimana seorang penghipnotis ini memberikan sugesti kepada subjek atau kliennya. Contoh kata-katanya biasanya, sekarang Anda mulai merasa sangat tenang, sekarang Anda mulai merasa sangat nyaman, dan kata-kata lain sebagainya, teman-teman. Itu adalah penggunaan teknik sugesti secara langsung. Ada juga teknik sugesti secara tidak langsung atau secara implisit, di mana peran seorang penghipnosis ini sangat luar biasa, bisa memberikan sebuah cerita dalam bentuk metafora kepada kliennya, kepada subjeknya, sehingga tanpa disadari melalui metafora, melalui sebuah cerita ini atau storytelling ini, maka kliennya ini masuk kondisi trance tanpa mereka sadari, tanpa harus dilakukan proses teknik hipnotis tidur, ya, hanya melalui percakapan saja atau hanya melalui bincang-bincang saja. Dengan mata terbuka, mereka seperti orang yang sadar penuh, tapi sebenarnya mereka sudah masuk kondisi trance, masuk kondisi alam bawah sadar, dan sang penghipnotis pun dengan sangat mudah memasukkan sugestinya langsung tembus ke alam bawah sadar klien tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan nada suara, mikroekspresi, dan juga bahasa tubuh. Tentu saja ini sangat kuat untuk mempengaruhi sugesti terhadap klien atau subjek yang ingin Anda pengaruhi. Maka kata-kata seorang penghipnotis ini biasanya menggunakan intonasi yang sangat kuat, sangat mendalam, ya, mempunyai power yang sangat kuat di nada suaranya. Kemudian mikroekspresinya ini sangat luar biasa, memengaruhi panca indera dari orang yang dihipnotis, serta bahasa tubuhnya ini juga sangat luar biasa, bisa mengarahkan alam bawah sadar orang yang dihipnotis tanpa mereka sadari.
Tahapan berikutnya adalah anchor atau jangkar pikiran. Maka dengan stimulus tertentu, otomatis bawah sadar ini akan langsung terbuka. Dan kata-kata yang sudah dimasukkan sebagai anchor atau jangkar pikiran ini saat digunakan kembali otomatis memicu atau men-trigger alam bawah sadarnya ini langsung auto respon atau meresponnya. Contoh, seringkali Anda melihat ketika seorang penghipnotis ini mengucapkan kata-kata yang unik, misalkan kata jeruk. Maka, secara otomatis klien atau subjek tersebut melakukan tindakan-tindakan tertentu. Ya, ini berlaku biasanya juga untuk hipnotis permainan. Seorang penghipnotis memberikan anchor atau jangkar pikiran. Kapanpun Anda mendengar orang mengatakan kata jeruk, otomatis Anda langsung berjoget. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi, siapapun yang mengucapkan kata jeruk, klien tersebut atau subjek tersebut otomatis langsung melakukan gerakan yang diinginkan. Lanjut, yang ketiga adalah strategi manipulasi pikiran. Ini meliputi beberapa tahapan atau beberapa hal ya. Di antaranya adalah strategi bagaimana membuat sugesti ini masuk ke alam bawah sadar klien atau subjek tersebut tanpa disadari. Hal ini bisa terjadi karena subjek tersebut atau klien tersebut sudah memasuki posisi trance tanpa mereka sadari, teman-teman. Seringkali saya mempraktekkan bagaimana ketika saya menggunakan kemampuan ini. Saya cukup berbincang-bincang dengan orang yang saya hipnosis. Ya, seorang lain melihat orang tersebut masih dalam keadaan sadar. Tapi sebenarnya tanpa mereka sadari, bahkan yang melihat pun mereka tidak pernah tahu bagaimana caranya, saya sudah bisa memasukkan sugesti ini tepat masuk ke alam bawah sadar dengan sangat-sangat kuat. Sehingga alhasil, subjek atau klien tersebut menuruti kata-kata saya. Ya, banyak video yang sudah saya contohkan, silahkan teman-teman cek sendiri. Ada juga dengan cara memanipulasi pikiran dan perilaku. Dengan cara ini teman-teman, seorang penghipnotis tentu lihai, handal, dan mahir untuk memanipulasi emosi sehingga mengubah perilaku klien atau subjeknya. Anda seringkali melihat orang yang mengalami kecemasan tinggi, ya, dapat dengan mudah turun atau mereda ketika diberikan proses hipnosis. Atau orang-orang yang mengalami traumatis atau fobia, mereka bisa sangat sembuh dengan sangat cepat, sangat mudah, dan sangat aman ketika seorang penghipnotis ini memberikan sugesti yang langsung tembus ke alam bawah sadar klien tersebut. Tahapan yang keempat adalah etika dan risiko penggunaan ilmu hipnotis. Ya, buat para praktisi tentu mereka sudah sangat mengerti, sangat paham ada batasan-batasan yang memang menjadi etika moral ketika seorang praktisi hipnotis ini mempraktikkan ilmunya. Tentunya ada beberapa dampak yang ditimbulkan ketika seseorang ini sering mendapatkan sugesti, apalagi pemberian sugesti tersebut sangat tidak tepat. Bisa terjadi gangguan emosional atau kebingungan dalam ingatan sendiri. Ya, kenapa? Karena mereka ya sering dilakukan proses hipnosis, apalagi yang melakukannya tidak profesionalis, ya, tidak profesional, tidak mengerti kemampuan ilmu secara mendalam, sehingga asal saja memberikan proses hipnotis. Dan tentunya buat Anda yang menonton video ini, saya sarankan Anda mencari guru, mencari trainer, mencari pelatih, mencari coach yang sangat tepat, sangat mumpuni, yang bisa mengajarkan kemampuan ilmu ini kepada Anda, supaya benar-benar Anda mendapatkan ilmu tinggi yang Anda inginkan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak Anda inginkan, teman-teman. Semua ilmu di dunia ini bersifat netral, bisa baik, bisa buruk, ya, bisa kanan, bisa kiri, tergantung siapa yang menggunakannya. So, buat Anda semuanya, silakan Anda putuskan apakah Anda ingin menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, memanipulasi pikiran tanpa orang lain sadari. Putusan 100% di tangan Anda. Namun kabar baiknya, sebagai seorang praktisi hipnotis, tentu saya membuka peluang buat siapapun Anda yang menonton video ini. Silakan Anda mendaftarkan diri, nomor WA saya berikan di kolom video ini, teman-teman. Anda bisa ikut di kelas privat My Hipnotis, kelas online bersama saya, atau teman-teman bisa memutuskan belajar sendiri, belajar mandiri. Salah satunya teman-teman bisa membeli ebook saya, ebook kitab My Hipnotis. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time, bye-bye. Salam hipnosa.